Baik, selamat pagi semuanya. Silakan menyalakan kamera untuk perkuliahan kita hari ini. Oke, Mas Angger. Oke, ya baik, terima kasih. Nah, terima kasih sudah mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, ya. Dan belum sempat saya periksa karena tadi barusan selesai deadline-nya ya. Jadi nanti akan saya periksa. Baik. Nah, hari ini kita akan cara khusus melihat ke data modeling. Jadi dalam proses pengembangan aplikasi basis data, yang pertama kali harus dibuat itu adalah data modeling terlebih dahulu. Ya. Sebelum kita kemudian mengembangkan database itu sesungguhnya dan kemudian juga sampai ke nanti itu digunakan. Jadi kita mulai dari data modeling. Dan data modeling ini atau model data yang kita kembangkan ini kemudian nanti menjadi patokan bagi pengembangan aplikasi. Dalam prakteknya, kalau ada aplikasi yang menggunakan database, ya, itu jadi begini, yang namanya aplikasi di dalam satu organisasi modern lah ya, itu dibedakan menjadi dua, paling tidak, ya nanti kita bicara. Tetapi cukup yang satu itu adalah aplikasi yang sedang dalam pengembangan, sedang diutak-atik dan lain sebagainya. Yang satu lagi itu aplikasi yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari yang benar-benar digunakan. Nah, yang benar-benar digunakan ini namanya adalah sering disebut sebagai production system. Sistem yang sedang digunakan untuk produksi. Produksi bukan dalam artian manufaktur gitu ya, tapi untuk kerja, operasional. Nah, yang produksi ini tidak boleh diutak-atik tanpa alasan yang jelas. Jadi kalau mau menambah fitur, mau mengubah sesuatu, itu tidak boleh mengutak-atik yang produksi. Maka kemudian dipisah antara development, pengembangan, dan operasional itu dipisah. Nah, nanti di antara pengembangan operasionalnya ada dua lagi yang lain, testing dan juga staging. Nanti akan ke arah untuk produksi. Tapi yang produksi harga mati tidak boleh diutak-atik. Ya. Dan ini berlaku untuk semua. Bahkan misalnya ya server fisik yang digunakan untuk menjalankan produksi ini ada update ya, kayak kalau Windows update itu juga tidak boleh langsung dijalankan. Itu harus diuji coba dulu, dites dulu, dilihat ada pengaruhnya terhadap semua software yang terinstall di dalam server itu tidak. Baru setelah yakin itu tidak ada masalah, itu diupdate. Saya pernah mengalami begini. Jadi ada satu perusahaan itu menggunakan aplikasi ERP yang terkenal, yaitu SAP ya. Mungkin kalian sudah sering mendengar ini. Aplikasi SAP ini banyak digunakan perusahaan besar. Nah, suatu hari itu SAP mengeluarkan update. Ya. Dan kalau perusahaan itu satu software itu dikeluarkan update, itu wajib hukumnya, ya, sesegera mungkin diinstal. Apalagi kalau update-nya itu bersifat security. Minggu yang lalu saya mendapat berita ya, di Amerika Serikat paling tidak itu banyak sekali email server yang berdasarkan teknologinya Microsoft, sama seperti yang kita pakai Outlook, email yang kita pakai dari kampus UAJ-IACID itu menggunakan servernya Microsoft. Tapi ada yang seperti kita tinggal pakai gitu ya, Microsoft yang mengelola. Ada juga yang mereka menginstal software tersebut untuk di server masing-masing perusahaan. Namanya software itu Microsoft Exchange. Nah, minggu lalu itu ada kabar bahwa ribuan server Microsoft Exchange di seluruh Amerika Serikat itu dihack. Ya. Jadi dan ini hackernya terkoordinir dengan rapi. Sehingga dicurigai ini bukan hacker amatiran, tetapi merupakan bagian dari organisasi pemerintahan ya. Jadi tentara atau apalah gitu. Nah, kenapa bisa dihack? Karena ada celah masuk dalam software Microsoft Exchange tersebut. Nah, masalahnya adalah awal tahun ini, jadi
sekitar Januari awal itu Microsoft sudah sudah tahu ada masalah keamanan itu dan mereka sudah mengeluarkan update-nya. Hanya saja cukup banyak yang belum menginstal update tersebut sehingga celah yang harusnya bisa ditutup dengan update tersebut masih terbuka dan dari celah itulah para hacker masuk. Nah, jadi betapa pentingnya itu update itu terutama dari sisi update security keamanan itu harus segera diinstal atau diaplikasikan. Masalahnya adalah sering sekali dan ini dalam banyak kasus komputer yang kita pakai itu sudah disetting sedemikian rupa, baik laptop, desktop, server sekalipun, tablet, smartphone itu sudah kita setting sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan selera kita, sesuai dengan ya apapun yang kita mau, gitu kan. Sangat jarang sekali ada satu server atau satu ya terutama server ya itu yang istilahnya vanilla itu, jadi ya sama persis seperti yang dimaksudkan oleh Microsoft misalnya. Nah, sehingga kalau kemudian dan sering sekali update dari Microsoft ini tidak memperhitungkan atau tidak sesuai dengan setting yang kita miliki, sehingga ketika itu diinstal malah kemudian menyebabkan masalah. Ya. Oke, nah kembali lagi ke tadi contohnya sama seperti SAP ini mengeluarkan update, lalu itu harus diinstal. Nah, tetapi prosedurnya yang di perusahaan ini itu cukup ketat karena organisasi IT mereka cukup besar. Jadi mulai dari dilihat dulu update-nya ini apa, kemudian mereka uji coba di server testing, ya, dites dulu. Server testing ini mirip sekali dengan produksi, ya, tetapi skalanya lebih kecil. Setelah yakin tidak ada masalah, dan mereka pindah ke namanya staging. Staging itu untuk persiapan. Gitu. Nah, setelah di staging siap, direktur IT-nya ngomong ke direktur utama. Nanti hari Sabtu kita mau, karena Sabtu libur ya, kita mau update SAP-nya. Ya. Hari Senin sudah bisa dipakai. Kemudian CEO direktur utama CEO-nya itu tahu bekas orang IT, jadi dia tahu. Gitu. Oke, gitu kan. Hari Senin pagi masuk, direktur utamanya melihat, loh, kok sistemnya belum update ya, SAP-nya masih yang lama gitu kan. Direktur IT-nya dipanggil, katanya mau update ya, kok belum gitu kan. Nah, ternyata hari Sabtu ketika dicoba dari staging itu diinstal ke produksi, ada masalah. Ya, dan baru masalah itu baru ketahuan di produksi tadi. Maka kemudian harus dibalikkan lagi, di reverse. Ya, sehingga balik lagi ke testing untuk melihat kenapa kok update dari SAP tadi tidak bisa jalan. Nah itu ya, rumitnya kalau sudah kita bekerja dalam lingkungan IT yang besar. Nah demikian juga dengan data. Ya, data itu nggak boleh diutak-atik itu. Ya, kalau sudah dalam produksi. Nambah kolom misalnya, wah, nambah kolom satu tabel, tapi berapa tabel yang menggunakan kolom tersebut atau menggunakan tabel tersebut, berapa aplikasi yang menggunakan. Misalnya, ini contoh yang dulu terjadi. Zaman saya mahasiswa, nomor mahasiswa itu hanya 4 digit. Nomor mahasiswa saya dulu itu 6847. Ya, belum pakai NPM seperti sekarang. Ya, lalu pada satu hari di tahun berapa itu ya? 90, tahun 2000. Jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi untuk pertama kalinya mencapai 10.000. Berarti kalau 6847 itu kan 4 digit ya, sorry. 4 digit nomor mahasiswa sudah tidak cukup, karena maksimal berapa kalau 4 digit itu? 9.999. Nah, mahasiswa 10.000, mana? Ya udah, harus 10.000 kan? Ada itu, saya ingat betul mahasiswa nomor 10.000 EA itu, EA ya? EA atau bukan? Saya agak lupa. Nomor 10.000 mahasiswa Fakultas Ekonomi yang ke 10.000 itu bikin masalah. Bikin masalah dengan dosen dari luar ya, sampai kemudian bahkan waktu itu dosennya mogok nggak mau ngajar, sampai Pak Dekan waktu itu Pak Didit ya, Pak Didit itu terpaksa harus sowan ke UGM memohon-mohon supaya mau ngajar lagi gitu ya. Nah, jadi saya ingat betul mahasiswa nomor 10.000 itu sudah istimewa ya, bikin masalah sekalian gitu. Nah, lalu ya nomor mahasiswa ya dirubah kan dari 4 digit jadi 5 digit. Ingat ini belum zaman NPM ya. NPM itu kan belum lama sebetulnya. Nah, oke, mahasiswa 10.000 jadi. Tapi kan berarti mengubah tipe data kan? Mengubah besarnya data kan? Tadinya 4 digit dirubah jadi 5 digit. Yang 10.000 dan seterusnya sampai Anda sekarang, ya nggak ada masalah. Tapi bagaimana dengan data mahasiswa seperti saya?
yang nomornya 9.000. Bermasalah kan? Nah, maka kemudian itu harus ditangani dulu. Caranya bagaimana? Semua nomor mahasiswa yang masih 4 digit di depannya diberi angka 0. Sehingga saya pada waktu itu menjadi 06847. Nah, itu. Nah, jadi ini pentingnya tadi ya. Sehingga kalau misalnya nanti akan membuat aplikasi, ya, data yang sudah diproduksi itu, database yang ada di sistem produksi itu tidak boleh diutak-atik. Ya. Saya biasanya adalah si programmer itu saya beri database dengan struktur yang sama persis seperti produksi dan dengan data dummy, data pura-pura gitu ya. Nah, data dummy ini nggak bisa kita buat masukkan sendiri ya. Karena kalau misalnya aplikasinya itu harus menghandle data jumlahnya ribuan, hanya kalian beri satu tabel dengan 100 baris data, ya dia tidak akan bisa mensimulasikan data yang jumlahnya ribuan, gitu ya. Nah, maka biasanya saya punya koleksi data, gitu ya. Jadi saya copy dari database utama, lalu kemudian saya randomize isinya. Saya acak, gitu ya. Misalnya nomor 6847 bukan Samiaji, tetapi Henny Kurniawan misalnya ya. Jadi aslinya Samiaji, saya acak dengan Henny Kurniawan. Ya, boleh saya acak. Sehingga tidak tahu bahwa ini data asli atau tidak. Gitu ya. Kadang hurufnya saya ganti, jadi saya punya koleksi itu. Sehingga nanti kalau ada programmer yang akan mengerjakan aplikasi dengan dasar database tersebut, saya berikan database dummy tersebut. Dan di situ nanti datanya persis dalam bentuk struktur maupun jumlahnya, tapi bukan keaslian datanya, itu sama persis seperti yang ada di produksi. Nah, oke. Nah, kembali lagi sekarang kita lihat ke data modeling. Ya. Kita kemarin sudah sedikit mengenal ini, dan mungkin Anda juga masih ingat dari SIA dulu ya, atau SIM. Ya. Jadi data modeling itu adalah teknik untuk membuat model data, ya. Dan biasanya menggunakan diagram atau gambar, graphical representation. Tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi apa saja yang harus disimpan di dalam database. Ini nanti terkait dengan tugas Anda berikutnya. Ya. Data modeling itu adalah partnership, jadi ini kerjasama antara klien dan analis. Ya. Anda sebagai database designer, sistem analis juga nanti dengan klien tanya, klien ini pengennya apa yang dibutuhkan. Bukan hanya ingin sih, tapi apa data yang dibutuhkan untuk ya sistem mereka ya. Butuh data mahasiswa, oke, data mahasiswa yang seperti apa? Ya. Lalu kalau di Atmajaya ini mahasiswa hanya ada 2 jenis kan, mahasiswa S1 dan S2. Nantinya kita mungkin akan punya mahasiswa S1, S2, S3. Kalau seperti di Gajah Mada itu ada mahasiswa D3, mahasiswa vokasi, ada mahasiswa S1, S2, S3. Nah, ini macam-macam. Ini realita-realita seperti itu, fakta-fakta seperti itu harus ditangkap dan nanti direkam di dalam database. Ya. Nah, maka ini ada beberapa hal pertanyaan yang diadopsi dari 5W1H-nya jurnalisme ya untuk modeling. Pertama, mengapa? Ya, mengapa kok perlu dibuat database tertentu? Ya. Skopnya itu tujuannya untuk apa? Ya. Dan seterusnya. Lalu kedua, siapa? Ya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap data ini? Siapa yang butuh? Siapa yang nanti harus direkam dan lain sebagainya? Kapan? Ya. Kapan data itu bertambah? Kapan data itu boleh dihapus? Kapan data itu harus ada? Kapan data itu boleh dihilangkan? Dan seterusnya. Jadi ini waktunya. Ya. Dan ini sangat-sangat penting misalnya ya untuk transaksi perbankan. Anda masih ingat ada tipe data timestamp. Nah, timestamp itu kalau di perbankan bahkan sampai mungkin mili dan mikrodetik ya. Karena nanti selisih sedikit bisa kacau itu. Ya. Dan data apa saja yang akan direkam, ya, entitasnya apa saja, ya. Lokasinya ada di mana. Nah, nanti kalau kita bicara mengenai sistem terdistribusi, lokasi ini menjadi penting bagi kita ya, bagi
pengelola maupun juga perancang basis data itu lokasi penting. Tapi bagi pengguna atau bahkan bagi programmer sekalipun yang nanti akan buat aplikasi, where ini nggak penting. Yang penting apa? Database bisa diakses. Sering sekali database itu dibuat transparan. Transparan artinya si pengguna atau orang yang menggunakan database itu, baik itu pengembang aplikasi, user, dan lain sebagainya, itu tidak tahu database-nya ada di mana. Ya. Bahkan sering sekali programmer itu juga, misalnya tadi saya katakan ya, mengapa saya buat data acak itu, karena programmer itu kadang tidak bekerja dengan seluruh database. Ya, satu database isinya 100 tabel, mungkin programmer ini hanya butuh akses ke 10 tabel, maka ya dia saya beri 10 tabel itu saja. Tidak perlu yang semuanya, karena dia hanya bekerja dengan itu. Ya. Kemudian prosesnya, ya, bagaimana programmingnya dan seterusnya. Nah, komponen dari model data itu ada 4, ya, entitas, atribut, relasi, kita sudah bicarakan ini, dan identifier, kita juga sudah bicarakan ini semua. Nanti ini hanya akan mengakrabkan Anda dengan model data. Ya. Nah, model data ini harus memiliki kualitas yang baik, harus bisa mewakili data yang sesungguhnya ada di dalam satu organisasi. Dan ini ada aturan-aturannya yang nanti harus diikuti, ya, dan juga tidak boleh ambigu. Misalnya ambigu itu atau ada ketidakkonsistenan. Beberapa waktu yang lalu itu ada, jauh sebelum pandemi sih, beberapa semester sebelum pandemi ya, itu suatu hari dosen-dosen, beberapa dosen akuntansi itu di grup mengeluhkan mengenai kok apa namanya, mereka kan jadi dosen itu setiap semester menerima daftar mahasiswa untuk nilai gitu kan, dan mereka kemudian menilai. Nah, suatu hari mereka itu protes, ada beberapa dosen yang protes mengatakan, jadi kalau masukkan nilai ke dalam Excel gitu ya kan, biasanya dosen-dosen itu pakai Excel gitu ya, apa namanya, dosen-dosen ini pakai Excel, kok urutannya beda antara formulir nilai yang nanti akan diunggah ke Siatma dengan yang diterima dari daftar presensi itu kok beda. Nah, ini jadi masalah gitu kan. Nah, kenapa demikian? Ternyata kalau di daftar presensi kuliah yang dipakai sehari-hari itu, kalau Anda masih ingat, itu menggunakan 5 digit terakhir NPM. Nangkap ya? Nangkap 5 digit terakhir NPM. Sedangkan kalau daftar nilai itu kan berasal dari Universitas KSI, itu menggunakan NPM. Jadi kalau ada mahasiswa akuntansi dan manajemen, ya, di dalam satu kelas itu nanti bisa kacau. Makanya pada waktu itu karena semua mahasiswa saya itu mahasiswa akuntansi dalam satu kelas seperti kalian ini, saya bingung masalahnya itu di mana. Di tempat saya nggak ada masalah, tapi ternyata bagi dosen-dosen yang kelasnya itu seperti mungkin akuntansi pengantar, ya, akuntansi biaya di mana ada prodi lain yang ikut, lah itu jadi kacau. Nah, kenapa? Karena di Fakultas Ekonomi itu menggunakan 2 identifier, 5 digit terakhir NPM atau nomor mahasiswa dan NPM. Nah, padahal NPM itu ada unsur prodinya. Ini, oke. Nah, jadi ini ya, data itu harus, model data itu harus dibuat dengan baik, ya, tidak boleh ambigu tadi ya, tidak boleh ada yang membingungkan, tidak boleh untuk satu identifier, untuk satu identitas tidak boleh pakai 2 yang berbeda seperti NPM dan nomor mahasiswa tadi. Ya, lalu namanya itu ya harus punya, bisa dipahami, ya. Mahasiswa kita sudah tahu kalau ini berarti data mahasiswa, dosen itu data dosen dan seterusnya. Ya. Nah, yang disebut sebagai high fidelity image, high fidelity itu kalau HD itu ya, itu high fi itu suara yang
sangat bagus yang mendekati suara aslinya, gitu ya. Ini berarti mewakili apa yang seharusnya dimodelkan. Jadi kalau mahasiswa ya harus bisa mewakili data mahasiswa. Nah, relasinya juga harus benar, termasuk juga derajatnya, one to many, many to many, gitu ya. Lengkap, bisa dipahami dan akurat. Ya. Itulah mengapa dulu kalau tugas yang pertama, kalau Anda tidak lupa gitu ya, antara char dan varchar itu saya tekankan sekali. Kemudian nanti ada numeric, date, timestamp dan sebagainya, itu juga harus akurat model datanya. Dan model datanya harus bisa dipahami dan masuk akal ke klien. Ingat, yang akan menggunakan itu klien, bukan Anda. Maka harus disesuaikan dengan kebutuhan maupun juga pemahaman dari klien. Ya. Nah, kemudian perlu juga apakah level detailnya itu sudah betul? Ya, apakah semua kemungkinan itu sudah ditangani? Apakah modelnya akurat? Nah, coba seperti ini. Ya. Ini contoh kalau di Amerika Serikat gitu, ada negara dan ada kota. Ya. Nah, kalau kita kan selain kota ada lagi kabupaten, gitu ya. Bedanya apa? Kalau di kota itu dipimpin ya perkotaan itu nanti beda, ya. ada konsekuensinya. Kalau di kota itu yang dipilih itu hanya wali kota, tapi nanti semua pejabat di bawahnya ditunjuk oleh wali kota, termasuk sampai ke tingkat lurah. Kalau di kabupaten beda. Kabupaten itu bupatinya dipilih, camat itu ditunjuk bupati, lurah dipilih, kepala desa dipilih rakyat. Jadi nanti macam-macam seperti ini tuh sangat-sangat berpengaruh terhadap aplikasi database yang kita kembangkan. Ya, maka ini perlu dipahami betul perbedaan-perbedaannya. Ya. Apa bedanya lurah dengan kepala desa itu Anda harus tahu. Misalnya kalau mengembangkan aplikasi untuk perkotaan. Ya. Lalu, nah ini contoh pertanyaan. Apakah satu negara itu bisa punya lebih dari satu ibu kota? Apakah satu kota itu bisa menjadi ibu kota lebih dari satu negara? Satu negara bagian dan seterusnya. Ya. Dulu yang ketika saya mengembangkan aplikasi untuk pemerintahan Kementerian Dalam Negeri ya, itu yang jadi isu adalah karena aplikasinya itu menyangkut kedaerahan ya, itu adalah isu mengenai pemekaran wilayah. Jadi dulunya seperti dulu ada Kalimantan Timur, kemudian dimekarkan menjadi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Nah, itu kan nanti harus dibagi-bagi. Kabupaten atau kota madya mana saja yang masuk ke Kalimantan Utara, kabupaten kota madya mana saja yang masuk ke Kalimantan Timur. Nanti di level kabupaten kota masih ada lagi kecamatan mana yang akan ikut kabupaten ini dan seterusnya. Ya, desa pun bisa dimekarkan. Nah, ini semua jadi nanti akan jadi. Kenapa? Karena tiap unit wilayah itu ada kodenya. Tiap desa itu ada kodenya. Ya, maka ini nanti harus dipikirkan. Nah, ini juga ya pria wanita menikah itu ya dan seterusnya. Nah, lalu ada beberapa contoh kasus gitu ya. Misalnya kalau di bisnis eceran, retail. Ya. Kalau Anda perhatikan, tiap produk di supermarket atau minimarket itu biasanya sudah ada kodenya. Ya. Sudah ada barcode-nya. Nah, kebanyakan supermarket atau minimarket itu untuk sistem penjualannya maupun juga sistem persediaannya mereka tidak lagi menciptakan identifier tapi cukup menggunakan kode yang ada, barcode yang ada di dalam tiap produk. Nah, kode atau barcode dalam tiap produk itu namanya adalah UPC, Universal Product Code. Sehingga kalau misalnya Anda beli apa yang ada Oreo gitu ya, nah, kodenya Oreo di seluruh dunia itu seragam. Mereka bukan dalam artian sama loh ya, mungkin Oreo yang diproduksi di Indonesia ada kode sendiri, tetapi kode itu menunjukkan bahwa itu produknya Oreo. Ya. Itu produk Samsung, itu produk Apple, itu produk Nestle, itu masing-masing sudah ada kodenya tersendiri.
Ya, ini. Nah, tapi bagaimana kemudian kalau muncul kode baru? Nah, bagaimana? Nah, atau barang-barang yang tidak ada kodenya. Nah, ini kemudian mereka membuat kode. Ada beberapa juga toko atau penjual itu yang mengganti atau mereka membuat sendiri kodenya dan ada barcode tambahan gitu ya. Nih. Ya, oke. Bicara mengenai barcode gitu ya. Ada satu namanya UNSPSC ya. Ini adalah klasifikasi kode barang yang dipakai oleh PBB. Jadi ini berlaku untuk seluruh United Nations Standard Products and Service Code. Jadi ini ya websitenya. Jadi PBB itu punya kode barang dan jasa. Gunanya apa? Ini nanti untuk identifikasi barang atau jasa. Nah, dan ini dipakai untuk pengadaan barang atau jasa seluruh dunia, termasuk Indonesia pun menggunakan standar UNSPSC. Ini, ya. Ini ada kode, ada nama, misalnya kita lihat ya phone, ada kita cari phone. Nah, macam-macam lah. Ada telepon, kabinet, ada hidromorfon, oksimorfon, macam-macam banget, tidak ada berapa nih. Wah, 2 halaman ya. Di sini itu adalah kodenya, di sini itu ada produknya. Ya, ada xylophone, vibraphone, mobile telepon. Nih, bisa dilihat. Nah, poinnya apa di sini yang ingin saya katakan? Poinnya adalah kalau sudah ada kode yang standar yang sudah dipakai untuk identifier, ya, Anda tidak perlu menciptakan sendiri. Gunakan saja itu jika memungkinkan. Nah, lalu bagaimana dengan kasus di universitas? Ada NIK, ya, Anda masing-masing Anda, saya juga kan punya NIK yang unik seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia NIK-nya ya itu ya. Tapi Anda juga punya NPM. Mengapa kok universitas itu tidak pakai NIK? Misalnya. Nah, gampang, karena NIK itu tidak bisa memberikan identifikasi dengan cepat Anda itu angkatan berapa dan prodi apa. NPM itu kan ada kode Anda masuk, angkatan Anda, ada kode prodi, ya tak? 4 digit itu yang penting sebetulnya. NIK lain lagi. NIK. Oke, sebentar, saya ingat-ingat ya. Di dalam NIK itu ada identifikasi untuk jenis kelamin. Anda sudah tahu belum itu? Dengan melihat NIK itu kita bisa tahu jenis kelamin pemegangnya. Sudah tahu Mbak Ellen? Udah, Pak. Oke. Kuncinya ada di mana? Ya, kuncinya ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada di digit ke-7 dan 8. Kalau pria, digit 7 dan 8 itu adalah tanggal lahir. Kalau wanita, digit 7 dan 8 itu adalah tanggal lahir tambah 40. Jadi kalau di NIK itu digit 7 dan 8 lebih besar dari 40, itu pasti wanita. Contoh ya, saya digit 7 dan 8-nya 04. Istri saya digit 7 dan 8-nya 60. Karena saya lahir tanggal 4, istri saya lahir tanggal 20. Gitu ya. Itu ya. Jadi memang itu sudah dirancang sedemikian rupa. Ya. Oke, ya, kita lanjutkan dulu ke sini. Ya. Contoh yang dipakai. Kemudian ada kardinalitas. Kardinalitas itu adalah berapa banyak relasi boleh terjadi antara dua entitas. Ya. Ada kardinalitas tuh 0.1, 0. Jadi kardinalitas itu adalah berapa banyak relasi boleh minimum dan maksimum.
Kalau yang angka depan ini itu adalah minimum. Yang angka depannya adalah minimum. Yang belakang itu adalah maksimum. Sehingga kalau angka depannya 0, itu berarti sifatnya opsional. Boleh ada, boleh tidak. Kalau di sini, karena angka di depannya 1, berarti wajib atau mandatory. Minimal 1. Ya, kalau ini minimal 0, berarti boleh ada, boleh tidak. Di belakang ini itu adalah maksimal. Ya. Kalau di belakangnya 1, berarti ini maksimal 1. Kalau di belakangnya N, maksimal N. Jadi yang di sini itu opsional. Boleh ya, boleh tidak. Kalau ya ada hanya 1. Kalau ya ada, maksimal tidak terhingga. N. Dan juga ini wajib minimal 1, maksimal berapa? 1, berarti wajib hanya 1. Di sini minimal 1, maksimal tidak terhingga, sehingga 1, N. Ya, ini kardinalitas. Jadi misalnya one to many, gitu kan? Bukan one to many. Misalnya 0,1. Saya dengan mahasiswa, gitu ya, atau mahasiswa dengan dosen pembimbing akademik. Mahasiswa itu harus punya dosen pembimbing akademik. Minimal 1. Maksimal berapa? 1, nggak boleh 2. Dosen, berapa mahasiswa bimbingan yang boleh di 0? Opsional. Karena bisa jadi dia tidak membimbing. Maksimal berapa? N. Ya, jadi itu beda. Nah, ini cara menggambarkannya adalah dengan crossword seperti ini. 1 dan ini kalau lingkaran 0, ini banyak kali N. Ya. Itu nanti bisa dilihat modalitinya. Nah, ini kalau di MySQL Workbench juga sudah tersedia ya gambarnya seperti ini. Oke, modality tadi ya. Nah, lalu tipe entitas kita akan sekarang bicara. Jadi entitas itu ada tipe-tipe. Ada yang independent, dependent, asosiatif, aggregate, dan subordinate. Independent itu adalah atau sering juga disebut juga strong entity, ya. Itu adalah ini adalah entitas-entitas yang datanya ingin dicatat, ya, dan ada entitas lain atau tidak, dia itu tetap ada. Contohnya apa? Mahasiswa, dosen, ya, karyawan, mata kuliah, itu semua ada. Ya, tidak tergantung pada yang lain. Ya. Ada juga entitas itu yang tergantung pada yang lain. Contohnya apa? Kalau di dalam data di Atmajaya itu adalah tanggungan. Ya. Tanggungan itu kalau saya adalah istri dan anak saya. Ya. Kalau masih belum menikah, ya tidak ada tanggungan. Nama istri dan anak saya itu tercatat di Atmajaya sebagai tanggungan saya. Kalau saya tidak lagi menjadi dosen, pensiun atau keluar dari Atmajaya, maka data anak dan istri saya juga hilang dari Atmajaya. Dulu sebelum saya menikah, data saya sudah ada di Atmajaya. Data istri saya belum punya istri pada waktu itu. Ya. Begitu menikah, ya masuklah data istri saya. Ya. Itu. Kalau ada asosiatif itu Anda ingat adalah yang many to many itu ya, many to many itu dipecah menjadi dua buah one to many, yaitu namanya asosiatif. Ya, agregat ini menggabungkan, ya, dan ada subordinat. Ya. Subordinat ini sangat bagus nanti ya untuk atau apa istilahnya? Ya, subordinat ini bagus nanti untuk membedakan. Jadi misalnya contoh ya di sini ada binatang. Ya, binatang itu punya atribut umum. Di sini misalnya di peternakan ya, itu ada ID-nya dan ada tanggal lahirnya untuk menentukan berapa. Nah, binatang ini nanti ada dua ya yang diternakan, domba dan kuda. Kalau domba itu nanti ada atribut tambahan yaitu berat bulunya ya untuk nanti menjadi wool. Kalau kuda itu kecepatan larinya. Tapi mereka punya ID dan tanggal lahir yang sama. Nah, ini generalisasi itu adalah proses. Jadi kalau kita mau mengenali misalnya ya kita tahunya hanya dari domba dan kuda saja, ini kita bisa membuat menjadi generalisasi yaitu binatang. Ya. Apa yang sama dari atribut dari dua entitas ini?
Oh, punya tanggal, punya nomor ID dan tanggal lahir. Ya. Kalau ini nggak usah kita. Dan ada yang namanya spesialisasi. Kalau generalisasi itu kan dari khusus ke umum. Kalau spesialisasi dari umum ke khusus itu proses kebalikannya. Oke. Biasanya terjadi adalah generalisasi. Kita mengenali dulu yang khusus-khusus, baru kemudian kita identifikasi atribut apa yang sama dan kita buat yang generalnya. Oke. Nah, ini membuat model data. Satu, model data itu berubah. Kadang kita menambahkan entitas, kadang kita mengurangi entitas, kadang kita menambah atribut, kadang kita mengurangi atribut atau mengubah atribut. Ya. Identifier itu kalau diperlukan bisa kita buat. Tapi kalau tidak ya nggak perlu dibuat. Ya, cukup menggunakan identifier ya saudara. Misalnya kalau kalian buat aplikasi yang mencatat data orang, gitu ya, mungkin tidak perlu lagi pakai identifier, bisa pakai NIK atau nomor SIM misalnya. Ya. Identifier itu hanya boleh digunakan untuk kepentingan identifikasi dan tidak untuk yang lain. Ya. Lalu model data itu tidak berarti urutan. Ya. Ini dulu, enggak. Ya. Dan atributnya itu harus punya nama yang konsisten. Ya. Sehingga kalau ada nama lengkap, ada nama depan, nama belakang, nah ini tidak konsisten, harus diseragamkan. Mau bagaimana nama depan, nama belakang? Ya, kalau di Indonesia itu yang jadi masalah, kalau kemudian ada nama depan, nama belakang, itu adalah ada beberapa orang yang jumlahnya cukup banyak, gitu ya, yang tidak punya nama depan, nama belakang, hanya punya satu nama. Ya. Nah ini lalu bagaimana nanti kalau ada nama depan, nama belakang? Ya. Dulu saya punya teman kuliah di Australia itu orang Indonesia namanya Darminto. Gitu ya. Dia hanya satu itu namanya, nggak bisa depan belakang, repot ya. Almarhum ibu saya itu dulu namanya hanya 2 kata, gitu kan. Dan ibu saya tidak pernah di KTP-nya, seingat saya itu tidak pernah mencantumkan nama belakang ayah saya, ya, jadi tidak pernah. Jadi nama ibu saya hanya 2 kata. Nah pada saat itu ibu saya itu mau naik haji, ngurus paspor. Nah kalau ke Arab itu harus namanya ada 3, depan, tengah, belakang. Nah, akhirnya pada saat itulah ibu saya kemudian menggunakan nama ayah saya, gitu kan. Padahal ayah saya sudah meninggal pada waktu itu. Jadi saya tidak sempat melihat. Hal-hal seperti itu harus dipertimbangkan ya, untuk nama misalnya. Maka biasanya kalau di Indonesia itu untuk basis data tidak nama depan, nama belakang, tapi apa? Nama lengkap. Nah, jadi kalau 1 kata pun oke. 10 kata juga tidak masalah, gitu ya. Ini. Ya, alamat. Nah, lalu ini kode pos ini menarik. Ya. Kode pos itu tiap negara bisa beda-beda. Australia itu kode posnya 4 digit. Indonesia 5 digit. Angka semua. Amerika Serikat juga 5 digit. Angka semua. Nah, tapi kemudian Amerika itu ada yang namanya zip code. Nah, ini apa? 5 digit ditambah 4 digit lagi. Seperti ini. Inggris itu pakai angka dan huruf, ya, kode posnya. Jadi ini kalau terutama nanti kalau Anda itu membuat aplikasi basis data yang internasional, yang nanti untuk alamat harus pos, ini harus hati-hati betul, ya, supaya ya bisa disesuaikan, gitu ya. Kalau tidak repot nanti, gitu ya. Oke, oke. Nah sampai di sini dulu ada pertanyaan atau tidak? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak bisa kita lihat sekarang ya tugas Anda untuk besok ya. Nah ini harus menggunakan MySQL dan menggunakan
fasilitas ya, diagram. Jadi nanti harus new, Anda pilih new model ini. Nah, ya, new model begini dan pilih add diagram bagi yang belum. Nah, nanti bisa tinggal ambil di sini, entitas itu tabel, ya. Ini ya mirip-mirip dengan Visio, kemudian ada relasinya bagaimana, tinggal di sini. Oh, ini belum ada atributnya, sorry. Ya, atau seperti ini ya bisa. Ya. Oke, nanti pakai ini. Ya, tinggal ditambahkan atributnya saja. Ya, edit tabel 1 misalnya di sini. Nah, ini tinggal tambahkan atributnya di sini beserta tipe datanya. Ya. Nah, nanti ini bisa di save as, save model as, gitu ya. Ekstensinya itu adalah MWB. Ini nanti yang diunggah yang MWB ini. Ya. Oke, tugas Anda apa? Membuat model data. Ini sesuatu yang biasa Anda jumpai. Yaitu apa? Ini. Nah, lihat. Anda ini adalah proses KRS. Ya, proses KRS. Silahkan dilihat. Nanti buatlah data model dari proses KRS ini. Caranya bagaimana? Satu, identifikasi dulu semua entitas yang perlu di dalam KRS. Baru kemudian tentukan atribut masing-masing identitas beserta identifiernya. Kemudian identifikasi relasi antar entitas tersebut beserta kardinalitasnya. Ya. Itu caranya seperti itu kurang lebih. Ya. Ada pertanyaankah untuk tugas? Oke, bisa ya, nanti bisa dipakai itu MySQL-nya. Oh, gimana? Ada pertanyaan? Pak, Ya, jadi itu kita bikin persis kayak gitu. persis kayak gitu gimana? Enggak, kalian itu flowchart. Flowchart kan menunjukkan satu proses toh. KRS. Nah, Anda buat data modelnya untuk KRS, bukan lalu buat flowchart-nya. Berdasarkan flowchart itu buatlah data model. Caranya bagaimana? Tadi identifikasi entitas beserta atributnya, identifikasi relasi antar entitas. Itu berdasarkan proses tadi itu. Lengkap ya? Kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Ya sudah, kalau tidak ada, ya, saya kira cukup sekian dan sampai jumpa minggu depan. Oh, tugasnya 2 minggu ya, jadi saya kira 2 minggu deh ya. Ya, 2 minggu. Ya, jadi sampai itu, oke? Sampai